الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendudukkan kita, yang mengumpulkan kita, yang mempertemukan kita, yang membawa langkah-langkah kita untuk bisa duduk di majelis-majelis semacam ini, majelis-majelis yang menjadi penyambung dari lisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi tempat-tempat kita nyari rindu, nyari cinta, nyari syafaat, mencari rahmat, mencari ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat kumpul-kumpul bersama hamba-hamba Allah ta'ala yang serasa, yang memiliki rasa-rasa yang sama dengan jenengan semuanya, yang memiliki harapan-harapan yang sama dengan kita semuanya, yang memiliki keinginan untuk selamat sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kita untuk selamat. Kita semuanya berkeinginan untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, sama seperti keinginannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin memuliakan semua orang. Kita ingin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Itu juga yang dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pengennya kita dekat, pengennya kita mulia, pengennya kita naik pangkat selalu, pengennya kita ini menjadi hamba-hamba yang pantas untuk selamat, menjadi hamba-hamba yang pantas untuk ditinggikan derajatnya, menjadi hamba-hamba yang pantas untuk berada di belakang liwaul hamad, di belakang benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang benderanya para ulama-ulamanya Allah Ta'ala, di belakang benderanya para nabi-nabinya Allah Ta'ala, di belakang benderanya para syuhada was-siddiqin, serta orang-orang yang serius di dalam melaksanakan perkara-perkara yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta sama Allah Ta'ala, ya Allah istiqomahkanlah kami, ya Allah terangkanlah hati kami, ya Allah bukakanlah pikiran kami, ya Allah selalu dan selalu pertemukan kami dengan hamba-hamba mulia, dengan hamba-hamba yang tinggi derajatnya, dengan hamba-hamba yang Engkau pilih untuk menjadi penerus dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen jadi hamba-hamba yang selamat sebagaimana Nabi Muhammad menginginkan kita selamat. Dan kalau kita lihat para ulama-ulamanya kita pun juga pengen kita ini selamat, pengen kita ini punya rasa, pengen kita ini punya cinta, pengen kita ini punya rindu. Karena rasa-rasa semacam ini yang akan menyelamatkan kita, sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, anta ma'aman ahbabta, wahai engkau, wahai seluruh umat muslim, wahai seluruh orang-orang yang mengaku menjadi hamba-hambanya Allah Ta'ala, engkau nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Berarti punya rasa cinta itu penting, Bu. Punya rasa rindu itu penting, Bu. Punya rasa-rasa ingin mendekat itu penting, bukan hanya penting tapi amat sangat penting. Karena ini yang diharap-harapkan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi untuk menyelamatkan
sebagaimana pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang badui yang dengan polosnya bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasul, kiamatnya ini kapan ya Rasul? Kiamatnya ini kapan ya Rasul? Sama Nabi Muhammad pertamanya nggak dijawab, nggak didengarkan, cuman ditengok aja, cuman diinceng aja, cuman dilihat aja. Siapa ini modelannya orang yang berani-berani nanya kapan terjadinya kiamat? Maka Nabi Muhammad pun balik bertanya kepada laki-laki tersebut, ma'adattalaha, tidak penting kiamatnya kapan, tapi yang terpenting apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Maka laki-laki tersebut menjawab kembali dengan polosnya, kembali dengan ketulusannya, kembali dengan sesuatu yang tidak ada aneh-aneh di dalam hatinya. Dia kembali mengatakan kepada Nabi Muhammad, ma'a'dattu laha syai'an ya Rasul, saya tidak punya persiapan apa-apa ya Rasul. Karena kalau saya mengandalkan sholat saya, tidak khusyuknya lebih banyak dibandingkan khusyuknya. Tahajud kita sing akehan angope timbangane mocone, itu pun paling sak rakaat rong rakaat lek ndak bangkong. Akehan bangkonge timbangane tahajude. Nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Model-modelane mirip-mirip kabeh kaya. Duhaannya kita yang masih kadang iyo kadang enggak, lek repot lek ndak repot enggak. Nggih napa nggih? Yo salah. Nggih napa enggak? Jadi kalau kita ngandalkan sholat kita, ecek-ecek bu sholatnya kita. Sholatnya kita tidak ada apa-apanya. Sholawatnya kita yo sedikit khusyuknya. Sholawatan pun, ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan sebagai manusia yang paling sempurna, sebagai manusia yang semua hal yang patut untuk dicinta ada pada dirinya, semua hal yang menarik perhatian manusia ada pada dirinya. Nabi Muhammad itu ketika dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, bertanya kepada seorang pamannya, nanya sama pamannya, sifli Rasulillah, ceritakan kepadaku tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fahman mufahhaman yatala'la'u nuruhu kal qamar yatala'lahu nuruhu kal badri. Katanya laki-laki tersebut, katanya pamannya mereka, katanya paman dari Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih, yang membuat semua orang jatuh cinta. Wa mufakhaman, bukan cuma itu, tapi juga menebarkan setiap kebaikan yang ada pada dirinya. Makanya kalau kita lihat Nabi Muhammad itu mulia dan memuliakan semua orang yang mau mendekat kepadanya. Nabi Muhammad itu tinggi derajatnya dan meninggikan semua orang yang ada di sekitarnya. Nabi Muhammad itu penuh kasih dan menularkan sifat kasihnya kepada semua orang yang selalu mencari tahu tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bahkan sosok seperti Sayyidina Umar bin Khattab sekalipun, yang terkenal dengan kebengisannya, yang terkenal dengan ketidakada akhlaknya, yang terkenal dengan kerasnya perangai beliau, setelah hatinya
tersentuh dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW berubah drastis menjadi orang yang paling banyak nangisnya, yang selalu menunduk kepalanya, yang sangat asih dan welas kepada istri dan anak-anaknya yang dulunya tidak pernah sama sekali beliau lakukan. Yang sampai diceritakan bahwasanya beliau itu pernah nangis, setelah itu ketawa, nangis habis itu tertawa. Ditanya sama Nabi Muhammad, ya Umar, wahai Umar, betapa dekatnya tangismu dengan tawamu, wahai Umar. Kenapa kok kamu nangis, setelah itu kamu tertawa, wahai Umar? Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasul, saya menangis karena dulu ketika di masa jahiliyah istri saya melahirkan berkali-kali seorang putri, semuanya tak bunuh hidup-hidup. Punya anak perempuan 10, Bu. Semuanya dipendem seperti orang mendem sampah, seperti orang mendem batu, seperti orang mendem sesuatu yang tidak berharga. Ini istrinya jahitannya belum selesai, nifasnya belum selesai, sakitnya masih luar biasa sakit, ditambahin anak ini pateni. Jenengan bayangkan suami macam apa itu, gitu. Bengis sekali, jahat sekali. Itu yang membuat beliau menangis. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, ya Umar, apakah hatimu tidak tergerak sama sekali ketika kamu itu membunuh putrimu satu persatu, wahai Umar? Katanya Sayyidina Umar, tidak ada sama sekali ya Rasul, kecuali yang terakhir, kecuali putri saya yang terakhir. Karena ketika istri saya melahirkan putri saya yang terakhir, dia menyembunyikan keberadaannya, bahwasanya yang dilahirkannya ini adalah anak perempuan. Dia mengatakan kepada saya kalau anaknya ini laki-laki. Diopeni selayaknya anak laki, dipakein baju kayak anak laki, rambutnya dipotong sebagaimana anak laki-laki, ndak digondeli, ndak dikasih perhiasan, ndak dikasih apa-apa sama sekali, sampai usianya sekitar 2 tahunan. Anak kecil umur 2 tahun apalagi perempuan niku kan lucu-lucu nih, lucu nama betul, lucu banget. Saya punya ponakan 2 tahun tapi laki-laki dia. Niku orang iso nesu. Istilahnya kita kalau sama dia ini masih yang greget nih kayak apa? Ndak bisa marah. Ini kalau perempuan tambah lucu lagi, karena biasanya kalau anak perempuan ini dipacai, bajunya cantik-cantik, warna-warni, rambutnya bisa dikepang-kepang, dikasih hiasan-hiasan, lucunya berkali-kali lipat dibandingkan anak laki-laki. Ini anaknya Sayyidina Umar umur sekitar 2 tahun, sampai usianya 2 tahun diperlakukan seperti laki-laki. Setelah itu Sayyidina Umar mengatakan sekarang waktunya dia mulai ikut untuk belajar berperang. Diajak sama Sayyidina Umar latihan perang, berkuda, memanah, dipegangin alat-alat perang, dikenalkan dengan alat-alat perang dan lain sebagainya, sampai diajak sama Sayyidina Umar ini sampai ke tengah-tengah hutan. Di tengah hutan si anak ini kebelet pipis. Bubar wes, kebelet pipis anaknya, diantarkan sama Sayyidina Umar. Dilihat ternyata anaknya ini bukan laki-laki tapi ternyata anak perempuan. Ndak pakai besok, ndak pakai nanti, ndak pakai nelpon istrinya, ndak pakai pamit sama orang tuanya, kakek neneknya dari si anak ini, ndak pakai ngomong siapa-siapa, langsung dibawa ke tengah padang Sahara, gali kuburannya untuk anak tersebut pada saat itu juga, dipendem anaknya.
Dan kapan kamu merasakan ada getaran di dalam hatimu wahai Umar, maka maka Sayyidina Umar mengatakan, ketika aku menggali kuburan untuk anak tersebut ya Rasul, dia itu memain-mainkan jenggotku sambil mengatakan, "Bah, kita lagi main apa? Kita mau main apa? Kita mau ngapain? Ini pasirnya diapain?" Dan aku yahtu alaihat turab, dan aku sedang menaruhnya di tempat tersebut, tak pendem waktu itu juga, tak tinggal pulang. Itu Sayyidina Umar, kerasnya seperti itu, jahatnya seperti itu. Nangis beliau ketika nginget-nginget kejadian tersebut. Tapi setelah itu beliau tertawa terus. Yang bikin kamu ketawa apa wahai Umar? Pernah juga saya Rasul di masa jahiliyah itu, saya bikin sesembahan saya. Waktu itu saya nyembah berhala tak toto, di depannya itu tak kasih makanan. Bahkan waktu itu kalau nggak salah beliau malah bikin, karena beliau lagi bepergian, bukan sedang di rumahnya, di tengah jalan itu pengen sembahyang, istilahnya seperti itu, pengen sholat. Kalau kita pengen nyembah sesembahannya, nyari patungnya semuanya ketinggalan di rumah, yang ada roti. Akhirnya roti ini disusun, dipahat, baru ngono ndonga, minta selamat, minta sehat, minta rezeki sing lancar, minta ini itu dan lain. Ndonga, disembah. Ini roti ini tadi disembah sama Sayyidina Umar. Tapi ketika setelah saya sembah luwe wetenge kerucuk-kerucuk, Tuhanku tak makan. Tuhan yang tak sembah ini tak makan ya Rasul. Betapa bodohnya saya waktu itu ya Rasul. Itu sosok yang kerasnya seperti itu, yang bengisnya semacam itu. Tapi setelah kenal agamanya Nabi Muhammad SAW, diomeli bojone meneng, dicelatu bojone meneng, terlambat jemput anaknya sekolah, bojone ngomel-ngomel, Sayyidina Umar. Tapi waktu itu nggak ada sekolah-sekolah kayak kita, Sayyidina Umar tidak mungkin mapak anaknya sekolah, piye telat, dan tidak ada. Ketika bahkan disaksikan oleh salah seorang rakyatnya ini, ada seorang laki-laki yang datang ke rumahnya Sayyidina Umar mau curhat tentang perangai istrinya yang sukanya ngomel-ngomel. Baru nyampe depan rumahnya Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar di dalam rumah juga diomelin sama istrinya. Bodoh tiba-tiba, nasib rakyat karo presidennya bodoh tiba-tiba. Arang biasa sama menterinya sama-sama dapat omelan istrinya. Tapi mugi-mugi yang ada di sini bukan ibu-ibu yang sukanya ngomel-ngomel, bukan ibu-ibu yang sukanya marah-marah, bukan ibu-ibu yang sukanya itu nyalah-nyalahin suaminya, bukan. Tapi semuanya adalah perempuan-perempuan sholihah yang mampu, yang bisa, yang kuat untuk selalu menjadi istri yang sholihah untuk suami maupun anak-anaknya. Janji Bu, janji nomor harus ada bedanya, bareng ngaji karo ndak karo urung ngaji harus ada bedanya. Kok bojone ngomong kowe ngaji yo panggah ngomel, ora ngaji yo panggah ngomel, rumahnya panggah koyok napa sangkar burung cici-cuit benisu. Jangan Bu, alon-alon. Kalaupun marah ndak apa-apa, marah ndak apa-apa, tapi mingkem marahnya. Marah jangan marah ndak apa-apa, marah ndak apa-apa, mingkem tapi. Jadi tidak keluar sesuatu yang menyakitkan dari dalam lisan-lisan kita. Jadi seperti itu adanya. Perkumpulan-perkumpulan seperti inilah yang menjadi awal dari perkumpulan indahnya kita di akhirat nanti. Dan sungguh sebenarnya kumpul-kumpulnya kita semacam ini ketika kita didudukkan sama Allah Ta'ala, dipertemukan sama Allah Ta'ala, dikasih jatah untuk saling bersua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita yang semacam ini sebenarnya adalah pertanda dari adanya perkumpulan kita di masa sebelum dunia kita dan masa setelah kita meninggal dunia.
Semuanya saling terhubung, semuanya ada kaitannya, semuanya ada tali penghubungnya. Ketika kita di alam azali, ketika kita di zaman azali, di masa di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh arwah, semua ruh-ruh yang akan dijadikan manusia pernah sama Allah taala dikumpulkan di satu tempat, masa yang dinamakan dengan dzurratun insaniyah, masa bibitnya calon-calon manusia, atau yang kita sebut juga dengan zaman arwah, zamannya semua ruh-ruh yang ada mulai zamannya Nabi Adam sampai akhirat nanti, sebelum adanya dunia, sebelum adanya alam semesta, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang berkaitan dengan dunia ini, Allah Ta'ala sudah menciptakan ruh kita semuanya. Ruh kita semuanya sudah pernah dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan sudah dikasih, sudah ada perjanjian antara Allah Ta'ala dengan semua ruh yang ada tersebut. Dan ini buktinya banyak, seperti ayat-ayat atau firman-firman Allah Ta'ala yang bahkan sering sekali kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Eling napa mboten ayat niku? Ayat nopo niku jajal. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Eling napa bener? Napa niku? Yasin. Eling kita saya kira ndak eling, padahal ben enek acara sing diwaca Yasin, pindah rumah Yasinan gitu, akikowan Yasinan, syukuran Yasinan, anake lulus Yasinan, napa niku khitanan nggih Yasinan. Khitanan kabeh nggih. Ini amaliyahnya kita semuanya nggih. Amaliyahnya orang-orang NU, amaliyahnya para pengikutnya Nahdlatul Ulama nggih. Pasti sering atau ndak asing dengan surat ini, surat Yasin, di mana-mana kita Yasinan. Di dalam surat tersebut ada ayat yang mengatakan alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah wahai umat manusia, bukankah wahai para anak-anak Adam, bukankah para orang-orang yang menjadi keturunannya Adam dan juga Hawa, alam ahad ilaikum, bukankah sudah terjadi perjanjian antara kita, antara saya dengan kalian semua, antara Allah Ta'ala dengan umat manusia, bukankah sudah ada perjanjian antara kita, Allah ta'budu syaitan, jangan sampai kalian itu menyembah atau menjadi pengikutnya para setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena dia sungguh adalah musuh kalian yang paling nyata. Setan itu musuhnya kita yang paling nyata. Sayangnya ndak ketok, sampai akhirnya kadang-kadang kita ini bersahabat sama setan. Dijak rene melok, dijak rono melok, dikongkon delok iki nggih, dikongkon ngrungokne iki nggih, dikongkon ngomel-ngomel karo bojone nggih, dikongkon gepuk anake nggih, dikongkon nyelatu tanggane nggih. Iki koncone setan iki, sahabatnya, bestie. Kalau anak sekarang ngomongnya bestie sama setan. Padahal sudah diperingatkan sama Allah Ta'ala, innahu lakum aduwwum mubin, sungguh setan itu adalah musuh kalian yang paling nyata. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, maka sungguh hendaknya kalian semua menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza siratum mustaqim, baru ini adalah jalan
sudah ada perjanjian antara manusia dengan Allah Ta'ala. Sudah ada perjanjian semenjak kita di alam arwah, alam arwah, alam ruh-ruhnya kita. Dan kalau dikatakan, kalau kita ngomongin tentang masalah ruh, ruhnya semua manusia, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman itu diciptakan sama Allah Ta'ala di waktu yang sama. Jadi seumuran. Kalau kita ngomongin tentang masalah ruh, umur kita semuanya itu sama, Bu. Umurnya jenengan sama anaknya jenengan sama, umurnya jenengan sama ibunya jenengan sama, bahkan umurnya jenengan sama Nabi Adam sekalipun itu sama, tapi niki umur ruh, bukan umur jasad, Jangan sampai pulang dari sini nyeluk ibuke, misalkan ibuke jenenge Fatimah, tim loh, aku ki ibumu kok mau celuk tim. Jadi Kak Minah umur kita sama. Katanya kita sebaya, bukan Jadi umur roh itu sama, sejajar, istilahnya diciptakan sama Allah Ta'ala di waktu di satu waktu, dan di saat itu juga seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memberitahu, mengatakan di hadapan semua roh, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Tuhan kalian? Qalu bala wa rabbina. Dan kalau diceritakan di dalam salah satu kitab yang namanya Anwarul Muhammadiyah, ada kitab, Bu, kitab sirah, kitab sejarah yang menceritakan tentang sejarah kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Itu nama kitabnya adalah kitab Anwarul Muhammadiyah. Guru saya Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan, man aradan nuran nubuwah fa'alaihi bi anwaril Muhammadiyah. Barang siapa yang pengen dapat jatah, barang siapa yang pengen kedapatan jatah dari cahaya kenabiannya Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya dia mengkaji kitab yang namanya Anwarul Muhammadiyah. Jadi di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah niku kitab sirah, ini adik-adik yang calon pesantren ini atau anak-anak yang masih belajar di pesantren, sempatkan baca kitab niku, sempatkan untuk baca kitab niku. Saya tidak ngomong sama jenengan, Bu, saya tidak ngomong sama jenengan, Bu, bacaan kitab Anwarul Muhammadiyah saya tidak ngomong. Kenapa kira-kira? Wong jenengan Arab sing gondrong ae lho, macane blekak-blekku, brengenge salah, dawa ndeke salah. Sing gondrong niku lengkap, ada titiknya, ada fathahnya, ada kasrohnya, ada tasdidnya, wayahe mandek kok malah terus, wayahe terus malah mandek. Ngoten niku to jenengan? Nggih mboten. Sing lulusan pesantren mboten. Tapi kalau anak-anak nih, anak-anak yang masih di pesantren atau anak-anaknya jenengan yang semoga juga ditakdirkan sama Allah Ta'ala untuk merasakan manisnya belajar di pesantren, ngerti, bisa, bahkan mampu untuk mengkaji kitab-kitab sing gundul, ndek enek harokate, ndek enek fathah kasroe, hilang semuanya niku rambutnya, hilang semuanya itu atas bawahnya, dimampukan sama Allah Ta'ala untuk mengkaji kitab-kitab yang semacam itu adalah kitab-kitab yang sangat indah sekali. Saya belum tahu ada terjemahannya napa mboten, tapi nama kitabnya adalah Anwarul Muhammadiyah. Di dalam kitab tersebut dikatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ana awwalu man qala bala, saya adalah orang yang pertama kali mengatakan di hadapan Allah Ta'ala, bala wa rabbina, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami semuanya adalah hamba-Mu. Engkau adalah zat yang patut untuk kami sembah dan kami semuanya sudah seharusnya untuk menyembah hanya kepadamu. Nabi Muhammad orang yang pertama mengatakan hal tersebut.
Ana awwalu man qala bala. Saya orang yang pertama kali mengatakan iya ya Allah. Baru setelah itu orang-orang yang ada di sekitarnya, roh-roh yang ada di sekitarnya baru semuanya mengatakan bala wa rabbina, bala wa rabbina, bala wa rabbina. Baru semuanya makanya beliau Nabi Muhammad itu salah satu julukannya beliau ana imamul anbiya wal mursalin wa ana imamul arwahi wal insaniyah. Saya adalah imamnya, saya adalah pemimpinnya, saya adalah ketuanya, baik itu para nabi, para rasul, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala dari semenjak mereka menjadi roh maupun setelah mereka menjadi manusia. Saya adalah imam hakikatnya mereka. Nabi Muhammad imam tertingginya kita, Nabi Muhammad yang paling terdepan di dalam menyelamatkan kita. Makanya dan di masa itu ketika perkumpulan di alam arwah tersebut, Nabi Muhammad mengatakan di hadapan Allah Ta'ala bala wa rabbina. Di saat itu semua roh-roh yang ada di tempat tersebut, sebagian di antara mereka ngadep kepada Nabi Muhammad, dekat sama Nabi Muhammad, merhatikan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, setelah itu menjawab bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Katanya para ulama, bukan kata saya loh, katanya para ulama, orang-orang roh-roh yang waktu itu ngadep sama Nabi, dekat sama Nabi, merhatikan rohnya Nabi, karena rohnya Nabi Muhammad itu diciptakan sama Allah Ta'ala min nuri, dari cahayanya Allah. Jadi semenjak beliau di alam roh sekalipun sudah terang benderang menerangi semua tempat yang ada di alam arwah tersebut. Banyak yang mendekat, tapi sebagian juga bokongi, sebagian ndak nerima, sebagian ndak mendekat. Dikatakan roh-roh yang dekat sama Nabi Muhammad pada waktu itu di alam dunia pun sama Allah Ta'ala ditakdirkan untuk kumpul-kumpul, nyebut-nyebut tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, ngaji ilmunya Nabi, ngaji tentang perkara yang dibawa sama Nabi, nirukan akhlaknya Nabi. Ini roh-roh yang dekat sama rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi semuanya kita ini termasuk roh yang dekat sama Nabi. Kita, anak cucu kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, semua orang yang kita cintai, semoga semuanya di alam arwah tidak ada yang membelakangi rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang belakangi rohnya Nabi tidak dikasih jatah kumpul-kumpul tentang Nabi, tidak dikasih jatah ngerasakan cinta dan rindu kepada Nabi, tidak dikasih jatah untuk ngaji tentang perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di alam arwah. Makanya alam dunia, alam ruh, alam arwah itu berkaitan. Dan kaitan dari dua roh ini juga masih berlanjut sampai masa setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam mahsyar, di alam kiamat, di hari akhirat, di hari tentang hari pembalasan yaumul jaza. Di hari pembalasan tersebut kumpul-kumpulnya kita ini, berbagi rasanya kita ini juga akan menentukan keadaan kita di alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yauma la yukhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana
waghfir lana dzunubana. Nggih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari itu, hari kiamat itu, hari pembalasan itu, hari akhirat itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah dicuekin sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah dianggap sama Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bahkan tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alam akhirat sekalipun. Makanya manusia yang paling repot di akhirat nanti niku Nabi Muhammad. Yang paling banyak menyelamatkan umat itu Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala sudah menjanjikan yauma la yuhzillahun nabi. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Inna sanurdika fi ummatik ya Muhammad wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Muhammad, saya akan ngasih apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang menjadi angan-anganmu sampai kamu puas. Dipuaskan sama Allah Ta'ala, dikasih apapun yang apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad. Dan seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hal yang paling diinginkan sama Nabi, cita-cita tertingginya Nabi adalah jangan sampai ada seorang pun dari umatnya, walaupun di dalam hatinya hanya ada sebutir debu dari iman, walaupun di dalam hatinya hanya ada sebiji wijen dari iman, walaupun di dalam hatinya hanya ada sekepal iman sekalipun, Nabi Muhammad tetap ingin menyelamatkan mereka semuanya. Yauma la yuhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahu. Siapa lagi yang tidak disia-siakan sama Allah Ta'ala selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala juga tidak akan menyia-nyiakan siapapun yang beriman kepadanya. Walladzina amanu ma'ahu. Di situ Allah Ta'ala mengatakan ma'ahu, bersamanya, bersama Nabi, yang bareng-bareng sama Nabi, yang niru akhlaknya Nabi, yang berdiri di belakangnya Nabi, yang ngambil sesuatu dari Nabi, yang belajar banyak dari Nabi. Mereka semuanya juga tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu ma'ahu. Setelah itu juga dikatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang itu, segerombolan umat itu, orang-orang yang percaya sama Nabi dan ngambil porsi banyak dengan Nabi, tentang Nabi, mereka dikasih cahaya sama Allah Ta'ala dari depan mereka, dari samping kanan mereka. Mereka melewati jembatan Sirat sambil mengatakan Rabbana atsmim lana nuron. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Di alam ruh kami dekat sama asal cahaya tersebut. Di alam dunia kami mendekat dengan majelis-majelis yang penuh cahaya tersebut. Di alam akhirat sempurnakan cahaya kami ya Allah. Rabbana atsmim lana nurana, waghfir lana dzunubana. Setelah itu juga mereka minta, ya Allah kasih pengampunan, bersihkan kami sebersih-bersihnya, kasih ampunan kepada kami sebanyak-banyaknya, rahmati kami terus sampai kami masuk ke dalam surga-Mu. Itu keadaannya orang-orang yang ngambil porsi dari Nabi. Yang tidak ngambil porsi dari Nabi Muhammad, mereka akan mengatakan apa? Keadaan mereka seperti apa? Nasibnya bagaimana? Guru saya Habib Umar bin Hafid juga mengatakan orang-orang
yang tidak ngambil porsi dari kecintaan Nabi di alam dunia, mereka akan mengharapkan untuk bisa nyium, untuk bisa ngambil, untuk dapat porsi, bahkan sebatas asar, istilahnya bekas-bekas dari tapak kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, mereka akan menginginkan, mengharapkan untuk mendapatkan hal tersebut. Dan air mata yang mengalir dari mata-mata mereka bukan lagi air mata air, tapi sampai berubah menjadi darah. Nangis darah, Bu, saking nyeselnya. Nangis darah saking getune, saking kenapa kok saya ndak hadir di majelisnya Nabi, kenapa kok saya ndak belajar sama ulamanya Nabi, kenapa saya ndak ngambil akhlaknya Nabi, kenapa saya ndak patuh dengan Nabi, padahal undangan maulid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, ulama di mana-mana, madrasah di mana-mana, sekolah Islam di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Kenapa saya tidak jadi bagian dari orang-orang yang ngambil cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nangis sampai jadi darah. Bahkan diibaratkan di dalam Al-Quran, yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Orang-orang dolim itu, orang-orang yang kebanyakan maksiat itu, orang-orang yang banyak melakukan kerusakan di atas muka bumi itu, mereka akan gigit-gigit jari mereka. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi. Bukan satu tangan yang digigit, bukan satu jari, dua jari yang dia gigit, bukan cuman giginya yang digigit, tapi dua tangannya digigit. Bahkan dikatakan oleh para ulama tafsir, sampai mana mereka gigiti tangan-tangannya? Sampai siku. Jadi tangannya loro karo melbu masuk ke dalam mulutnya, dimasukkan dan digigit sedikit demi sedikit sampai habis, sampai siku. Dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala, digigit-gigit lagi sampai ke siku, dikasih lagi sama Allah, terus seperti itu, ndak ada habisnya sama sekali. Yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi wa yaquluna ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi yang mereka sesali bukan nyapo aku neng donya kok ndak duwe omah gedhi, bukan. Nyapo aku neng donya kok ndak jadi pejabat, bukan. Nyapo aku neng donya kok ndak duwe mobil, bukan. Nyapo aku neng donya anakku ndak dadi sarjana-sarjana, bukan. Yang mereka sesalkan bukan itu semuanya. Yang mereka sesalkan bukan perkara dunia. Yang mereka sesalkan bukan tentang suami dan anak-anak mereka. Yang mereka sesalkan bukan tentang orang tua ataupun kakek nenek mereka, tapi yang mereka sesalkan kenapa diri ini tidak ngambil porsi dari jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Diteruskan lagi mereka juga mengatakan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, seandainya saja saya dulu ndak manut karo koncoku sing kuwi, saya ndak ikut kumpulan temenku yang itu, seandainya saja saya ndak ikut reuninan kuliah, reuni SMA, reuni SMP, reuni SD, reuni TK, reuni playgroup. Anak nama mboten wong reuni playgroup, minta data sama gurunya. Kenapa? Seandainya saja. Jadi yang disesali dua hal. Kenapa diri ini tidak nyari sambungan sama Nabi Muhammad, dan yang kedua, ngapain saya kumpul-kumpul sama orang-orang itu? Ngapain saya berteman sama orang-orang itu? Ngapain saya manut sama temenku yang itu? Ngapain saya mau dipengaruhi sama orang itu? Ngapain? Seandainya saja waktu itu tak pakai untuk nyari
barokahnya Nabi? Seandainya waktu itu saya pakai untuk nyari ridhonya Nabi, seandainya waktu itu saya pakai untuk mengenalkan diri kepada Nabi agar Nabi Muhammad tahu tentang saya, kenal tentang saya, paham tentang saya, bahwasanya ada umatnya di sini yang hina, ndak punya apa-apa, ndak punya apapun untuk dipersembahkan kepada Nabi, tapi terus-terusan nyari syafaatnya Nabi. Ini kan kita banget, nggih. Niki kan kita banget, nggih. Ilmu yo ndak duwe, lek ndak diciprat-ciprati sama para ulama. Ini kan kita banget, yang sholatnya gitu-gitu aja, yang ibadahnya gitu-gitu aja, yang perjuangannya gitu-gitu aja. Nggih. Ini tadi saya di mobil aslinya mikir-mikir sama Umi. Memang Umi Virus terlalu sulit untuk ngopeni majelis di tempatnya Bu Matori. Saya tak nyari, minta hari lain aja. Nggih, tapi nggih. Habis ini setelah saya ngaji sendiri sadar, nggih, ndak ada apa-apanya, nggih. Ndak ada apa-apanya dibandingkan perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Makanya kita nyari terus sambungan kepada Nabi. Jangan keluar dari sini cari lagi majelis maulid di mana ya, nggih. Apalagi kita perempuan, Bu. Perempuan itu banyak istimewanya, Bu. Nggih. Ketika guru saya Habib Umar, ada satu orang yang mengatakan di hadapan beliau, nggih, ngomong kepada Habib Umar, "Beb, kasihan ya perempuan-perempuan itu. Kasihan ya anak-anak yang mondok di Daruz Zahra itu, ndak boleh kemana-mana, ndak boleh pergi kalau ndak ada mahramnya, ndak bebas untuk kesana kemari, ndak bebas, ndak aman untuk menyendiri dan lain sebagainya. Kasihan ya para perempuan itu." Nggih. Dijawab sama Habib Umar, dijawab sama guru saya, nggih, orang-orang yang punya lisannya Nabi, yang mewarisi omongannya Nabi, yang mewarisi cahayanya Nabi, yang mewarisi hikmahnya Nabi. Beliau mengatakan, bukan mereka yang kasihan tapi kamu, nggih. Bukan mereka para perempuan yang kasihan tapi kamu, nggih. Kenapa? Karena di atas muka bumi ini selain ada ustadz juga ada ustadzah. Selain ada syekh juga ada syaikhah. Selain ada wali juga ada waliyah. Selain orang-orang mulia dari kalangan laki-laki juga ada orang-orang mulia dari kalangan perempuan. Nggih, jenengan perempuan bisa belajar sama ustadz, bisa belajar sama ustadzah. Bisa belajar sama dai, bisa belajar sama dainya. Jenengan bisa hadir. Kemarin bisa hadir majelisnya Buya Yahya malam, bisa hadir juga majelisnya Umi Virus pagi. Bapak-bapak ndak iso. Bapak-bapak mau gabung di majelis muslimah dikudungi ritek brengose ketok. Beruntung kita jadi perempuan umatnya Nabi. Beruntung kita, nggih, beruntung kita karena dimuliakan oleh Nabi, nggih. Fleksibel kita. Fleksibel kita. Katanya Habib Umar, kamu yang kasihan. Kamu kira, nggih, kamu kira ahli fikih itu cuma laki-laki, perempuan juga ada. Kamu kira ahli hadis itu cuma laki-laki, perempuan juga ada. Kamu kira ahli tafsir itu cuma laki-laki, perempuan juga ada. Kamu kira penghafal Al-Quran itu cuma laki-laki, perempuan juga banyak. Dan itu mereka para perempuan bisa belajar dari laki-laki, bisa belajar dari perempuan. Sedangkan kamu cuma bisa ngambil dari laki-laki, nggih. Cuman bisa ngambil dari laki-laki. Makanya beruntung kita, nggih. Kita belajar terus. Jangan cari di mana majelis maulid, di mana tempat sholawatan, di mana majelis zikir. Setidak-tidaknya kalau kita ndak bisa istiqomah sendirian, kita istiqomah bareng
bareng-bareng. Kalau kita tidak bisa sholawatan sendirian, kita sholawatan bersama-sama. Kalau kita tidak bisa hataman sendirian, kita hataman bersama-sama. Kalau kita tidak bisa ngaji sendirian, kita ngaji bersama-sama. Dan ini indahnya ulama-ulama kita, tidak pernah egois, pengen semuanya selamat, punya rasa pengen semuanya punya rasa yang sama dengan mereka, punya keindahan akhlak, pengen semua orang indah akhlaknya seperti mereka, kenal sama Allah Ta'ala, pengen semua orang kenal kepada Allah Ta'ala. Makanya disyukuri, terima kasih, terima kasih sebanyak-banyaknya kita kepada ulama-ulama kita, kepada para agniya-agniya kita yang mau menggelar acara-acara yang semacam ini, sehingga kita bisa duduk bersama-sama untuk kenal-kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi semuanya diistiqomahkan, mugi-mugi semuanya dikasih jalan yang indah, semugi-mugi semuanya dilancarkan rezeki dunia ataupun rezeki akhiratnya, mugi-mugi semuanya diberkahi hidupnya, mugi-mugi semuanya dikasih perkara-perkara indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita pantas untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menjadi hamba yang mulia, memilih kita untuk menjadi hamba yang selalu mendapatkan ridhonya, memilih kita untuk menjadi hamba yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya, memantaskan diri kita untuk selamat di dunianya, selamat juga di akhiratnya. Dan harapan kita yang paling tinggi adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah, kematian yang indah, kematian yang penuh dengan ridhonya Allah Ta'ala, kematian yang kita harap-harapkan dan diharap-harapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.